Puji Tuhan, selamat sore, muda remaja yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Pemuda remaja boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari datang dengan segenap hati, saya undang bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat-Nya dengan penuh kerinduan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini kami Tuhan, anak-anak mudamu datang dengan segenap hati kami, dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, amin, dan semakin indah bagimu. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Biar kasih-Mu mengubahku, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, haleluya, dan semakin
Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah, amin, dan semakin indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Biar kasih-Mu mengubahkan kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas kami sore hari ini ya Bapa. Menjadikan kami anak-anak-Mu indah di hadapan-Mu. Bahkan semakin indah di pemandangan-Mu. Kami Engkau layakkan saat ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau hadir di tempat ini. Engkau bekerja, Engkau berkarya, Engkau bertahta di atas setiap ujian kami. Sukacita-Mu memenuhi setiap anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh penuh semangat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali pemuda remaja, kita mau naikkan syukur buat segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, oh Yesus, Kaulah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari saya undang kembali bangkit berdiri teman-teman. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Oh haleluya. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya,
ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, kita mau terus bersyukur Dia Yesus segalanya dalam hidup kita. Karena Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya atas kita. Haleluya, kita pujikan pujian ini. Dia Allah yang dahsyat, yang menyatakan kehebatannya atas kita. Haleluya, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Katakan bersama-sama, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, Dia telah menyatakan, Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan sebab pendakwa kita. Katakan bersama, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin, haleluya. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Mari serukan bersama, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin, haleluya.
Allah kita, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Saya persilakan duduk kembali, saya beri kesempatan pujian dari pemudanya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian pemudanya. Kiranya pujian ini mengingatkan kita terus bahwa kuasa Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasanya, caranya, jalannya dalam kehidupan kita. Mari untuk kita terus terhubung dengan Yesus dalam kehidupan kita. Saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biar firman Allah yang menjadi daulat atas kehidupan kita, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, amin, haleluya. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
mau terhubung terus denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu berdaulat atas hidup kami, Yesus. Menjadikan kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami terus bisa berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Kami mau selalu melekat di hatimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan yang kami serahkan kepada Hamba. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga dengan mudah-Mu dapat kembali memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebagai firman-Mu, kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagai firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Setelah kami akan menerima sebagai firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali teman-teman pemuda. Saya ucapkan selamat sore, selamat bersama-sama kembali kita bersama belajar firman Tuhan dan beribadah ke hadirat-Nya. Puji Tuhan, kita akan buka dalam Injil Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang keempat. Injil Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan Yohanes 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba." Puji Tuhan, saya kasih judul firman Tuhan, menunggu. Masih 20 detik, gimana rasanya menunggu? Bingung ya, apa maksudnya? Mari ngomong judulnya menunggu, diem. Sampai Om Oni menunggu saya. Ya, teman-teman pernah menunggu? Ada di sini yang hobinya menunggu. Wah, saya suka sekali menunggu. Kapanpun lamanya, kapanpun waktunya, dimanapun berada saya paling suka menunggu. Tidak menjadi masalah.
Menunggu 20 detik aja sudah gini. Ya, semua orang pernah menunggu. Bagaimana rasanya menunggu? Ya apa Mas Wahyu rasanya menunggu Mas Wahyu? Bosan. Gimana Mbak Devina rasanya menunggu itu? Hah? Capek, padahal gak lapo-lapo loh ya, hanya menunggu diem. Capek, ya. Yang saat kita rasakan saat menunggu itu bosen, bingung mau ngapain. Buka HP, tutup meneh. Lihat yang lalu lalang, kukur-kukur, benakno irung, delok HP meneh. Lali gak duwe paketan. Tambah bosen. Hanya duduk manis. Kok tambah kayak krosok kesel kabeh awak ini. Ya, itu yang kita rasakan saat menunggu. Sehingga saat kita menunggu yang sering kali kita hadapi adalah tidak sabar. Karena tidak sabar sampai dalam diri kita getem-getem. Kok gak nang teko-teko, gak nang mari-mari deh. Suwemen. Kita bingung. Akhirnya apa yang terjadi dalam diri kita, orang Jawa bilang itu ada bendono ya. Itu yang akan otomatis karena itu gerak refleks di bawah sadar. Karena kita lama menunggu. Yang biasanya bendononya misalkan kuil-kuil itu akan otomatis gini. Yang bendononya kakinya nggak bisa diem itu pasti akan gini. Kesel ganti. Karena di bawah kesadaran kita. Kita ingin sesuatu hal itu segera terjadi. Ya. Kita akan belajar tentang hal ini, menunggu. Ya. Karena saya belajar hal menunggu ini tidak sehari 2 hari. 9 tahun saya menunggu perihal hal ini. Ya. Mas Rio tidak hadir pada petang hari ini. Ketika Om Angga menyampaikan kepada saya, sampaikan renungan Sabtu bisa. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mempertemukan saya dengan Mas Rio di Puskesmas hari Kamis kemarin. Kemudian Tuhan sampaikan hal ini, menunggu. Saya sudah menunggu 9 tahun. Ya. Nanti akan saya saksikan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar kesaksian saya ini ya. Mengapa kita harus menunggu? Sehingga kita bertanya-tanya, lapo sih? Buat apa sih kita menunggu itu? Manfaatnya lo nggak ada, toh hasilnya sama saja. Dia datang cepat sama, dia datang terlambat sama. Kenapa harus menunggu? Kita buka dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Nahum, Habakuk. Ya, kalau teman-teman runtut dari Matius ke depan. Matius kemudian ke depan Maleakhi, ke depan Hagai, ke depan Sefanya, ke depan Habakuk. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang pertama, mengapa kita harus menunggu? Ternyata menunggu itu dikehendaki Tuhan. Jadi kalau dalam hidup kita harus menunggu, yang membuat, yang menyetujui, yang menghendaki itu Tuhan. Kenapa kok kita bisa merasa bosan? Tadi Mas Wahyu katakan. Kenapa kita kok bisa merasa capek saat menunggu? Firman Tuhan katakan kita masih menanti dengan penglihatan. Ya, dalam artian kita menunggunya itu masih sebatas hanya kelihatan saja.
kok gak endang teko-teko, kok gak endang nampak-nampak. Itu secara jasmani. Dalam hal rohani pun juga sama. Pernah saya sampaikan dulu ya 3 jawaban doa. Kalau kita berdoa Tuhan menjawab ya, selesai. Tuhan menjawab tidak, oke, kita bisa berdoa yang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berdoa Tuhan memberi jawaban si. Kita ini posisinya di tengah-tengah bingung. Nanti mau melangkah iya lek disetujui Tuhan. Gak melangkah, aku iki kudu ya apa? Aku mau memakai caraku sendiri, iya lek nanti gak tambah berantakan. Lek berantakan, tapi aku gak memakai, gak mencoba caraku sendiri, aku ini lapo. Menunggu, ya capek. Tadi Mbak Devina sampaikan capek secara fisik, capek secara pikiran juga. Karena kita menunggunya masih sebatas penglihatan. Kudu ketok moto dhisik sama seperti Thomas. Lek aku belum mencucukkan jari ke lambung Tuhan, aku gak percaya. Lek doaku urung ketok moto, aku gak percaya. Ya, tetapi hal ini menunggu itu dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Habakuk 2, tidak menipu. Jadi dalam hal yang menunggu, yang kita harapkan itu pasti akan datang dan tidak menipu. Habakuk menganalogikan, kalau misalkan seumpama apabila berlambat-lambat. Nah, firman Tuhan jelas ya, saat kita berdoa mungkin rasanya lambat, gak datang-datang, gak dijawab-jawab. Firman Tuhan katakan apabila berlambat-lambat, nantikanlah, tetap tunggu. Ya, tetap nantikanlah, sebab sungguh-sungguh itu akan datang dan tidak bertangguh. Walaupun rasanya lama, walaupun rasanya bosan, walaupun rasanya jauh, tapi firman Tuhan katakan nantikanlah karena itu sungguh-sungguh akan datang. Kehendak Tuhan itu berbicara tentang waktu ya. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Waktu kita itu adalah waktu yang terburu-buru. Ndang mari, ndang wis. Itu adalah manusiawi. Ya, sangat manusiawi. Kalau teman-teman punya pikiran, aduh gek ndang mari, ndang wis, itu betul manusiawi sekali. Bukan hanya teman-teman saya yang sudah mengalami juga. Tetapi waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Dan karena itu kita sering terburu-buru. Ayolah Tuhan, ayolah Tuhan, ayolah Tuhan. Kendang-dang, iya aku ngerti Tuhan, iki Engkau menghendaki saya harus menunggu. Ayolah Tuhan, ayolah Tuhan, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman terus, ayolah Tuhan, ayolah Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu ngomong dengan Oni ya, gak apa-apa, kayak itu loh, sing hakim yang tak benar itu loh. Teko ae, ayolah Tuhan. Sampai Tuhan bosen, ayolah Tuhan. Ora apa-apa, aduh anakku iki teko, ayolah Tuhan, gak apa-apa. Karena memang menunggu itu dikehendaki Tuhan. Habakuk menyatakan bahwa nanti akan datang. Kalaupun apabila berlambat-lambat, tetap kok akan datang. Yang kedua, dalam Roma 5, mengapa kita harus menunggu? Yang kedua, dalam Roma 5, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yang kedua, mengapa kita harus menunggu? Karena ada proses pematangan. Ya, ada proses pematangan. Firman Tuhan katakan
kita malah berpegah dalam kesengsaraan kita. Menunggu itu suatu hal yang menyengsarakan. Tadi Mbak Devina sampaikan gak lapo-lapo, tapi soro, kroso kabeh, pegel kabeh, sakit semua. Ya, menunggu itu sengsara. Contohnya dalam Yakobus firman Tuhan menganalogikan sebagai seorang petani. Harus bekerja keras mulai dari menggemburkan tanah, menanam benih, menyirami, tidak cukup sekali bendino atau mungkin juga bendino, seminggu 2 kali atau 3 kali terus disiram mulai bertumbuh. Apakah ketika bertumbuh 1 daun moro ditebang, moro dipanen sama petani itu? Terus bertumbuh, ketika berbunga, oh cukup sampai berbunga aja saya potong. Tidak, terus disiram, diusahakan, terus sampai dia berbulir, contohnya petani padi ya. Setelah berbulir, oh mulai berbulir tak potongi, tidak. Dibiarkan dulu sampai ranum, sampai kuning. Ya. Kemudian baru kalau dicoba dikeletak gigitak, oh wis wayahe panen, sudah ada bulirnya berisi penuh, baru dipanen. Sengsara. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, tidak terus. Kalau misalkan petani itu bosen, tidak nanam, tidak nyiram, tidak mupuk, tidak menyiangi rumput-rumput yang ada di jarno mati. Sehingga petani itu tidak menyalahkan ketika dirinya alami sakit atau kurang enak badan, tetap diusahakan dia pergi ke sawah, ya apa caraku. Entah itu dia memanggil orang, entah itu meminta bantuan orang untuk mengelola tanamannya supaya hasilnya matang. Ya, mengapa kita harus menunggu? Itu proses pematangan. Dalam proses pematangan kita belajar bergantung kepada Tuhan dan mempercayai janjinya. Kalau buah itu tidak gantung dengan carangnya, ya buah itu tidak akan matang. Oh iso, tak imbu. Tapi hasilnya apakah sempurna manis? Tidak. Apakah segar? Alum, ya. Ketika buah itu menempel, menggantung, menempel, dia yakin, dia percaya bahwa akar ini akan menyuplai gizinya. Walaupun akar itu jauh di dalam dan buah itu ada di atas, ia percaya tetap nanti akan ada gizi, ada suplai untuk diriku sehingga aku nanti berbuah. Sama ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu sepertinya delesep yo, enggak ketok. Nandi sih aku iki doa kok kaya Tuhan iki adoh. Kok ora ketok-ketok, engko diketoki Tuhan kaget. Kok Tuhan kayak sembunyi jauh di dalam sekali. Tetapi ketika kita tetap bergantung pada carangnya Tuhan, yakinlah bahwa janji Tuhan tetap naik, menghidupi kita sampai kita matang. Menunggu itu proses pematangan. Yang ketiga dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tadi dalam Roma kesengsaraan menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan menimbulkan pengharapan. Diyakinkan lagi oleh Yakobus, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna dan utuh, tidak kurang. Yang ketiga, mengapa kita harus menunggu? Karena membawa ke pembelajaran hidup. Kalau hidup kita hanya separuh-separuh saja, itu tidak matang. Yakobus sampaikan, tidak sempurna, tidak utuh. Ada satu hal yang keroak atau satu hal yang kurang. Sehingga melalui menunggu, kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya, bersyukur atas apa yang kita miliki, oh puji Tuhan.
Aku sih ambekan. Sik iso berdoa nang Tuhan iki, walaupun harus menunggu. Puji Tuhan aku sik iso mangan, sik iso ngombe. Puji Tuhan aku gak kena radang, gak kena sariawan dalam proses menungguku. Kita bersyukur dari hal-hal yang kecil. Sehingga kita mampu mengerti, oh ya, ternyata aku menunggu supaya paham. Ada hal-hal yang kecil yang mungkin dalam hidup saya ada, tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Dan saya tidak mensyukurinya. Terlebih lagi dalam hal menunggu kita dilatih untuk struggle ya. Struggle bertahan dalam menghadapi situasi apapun. Sehingga dalam saat kita menunggu kita punya life hack atau cara-cara. Nah, saya analogikan tadi. Ketika kita menunggu ada yang mungkin buka HP. Ada yang main game sambil menunggu. Ada juga yang melihat sekitarnya. Ada juga yang mendengarkan musik. Sama juga dalam kehidupan kita saat menunggu Tuhan, mungkin ada cara-cara atau life hack yang kita pakai. Apakah saat kita menunggu Tuhan akan diem saja? Aku menunggu Tuhan, wes aku gak lapo-lapo cukup diem aja. Gak bergerak, gak apa, gak melakukan hal-hal jasmani, kehidupan sehari-hari kita saya rasa tidak. Ya nanti bagaimana cara, kita akan belajar bagaimana caranya ya. Yang kedua, kalau itu tadi mengapa kita harus menunggu, ada poin kehendak Tuhan, ada sebuah proses pematangan dan untuk pembelajaran hidup. Yang sekarang kita masuki adalah mengapa sih kita kok tidak sabar menunggu. Alasan kita kok njaluk cepet-cepet iku opo. Kenapa Mas Rangga? Kudu cepet Tuhan. Dikejar waktu iki Tuhan. Kenapa kok kita tidak bisa sabar? Kenapa Mbak Vina? Nah yo, biar cepet lega. Kena opo sih kok cek ndang-ndang lego? Alasannya cek ndang-ndang lego itu kena opo? Kenapa Mbak Isma? Kenapa kita tidak sabar? Duh cek ndang lego wis. Cek ndang mari ndayo opo oh. Kok kudu ndang-ndang mari kok gak sabar lho. Saya belajar 9 tahun menemukan hal ini. Karena apa? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Teman-teman pernah menunggu jemputan? Pernah ya. Kemudian ada seseorang yang juga menunggu jemputan. Teman-teman telepon, orang ini telepon, aku wis ndek bendo, papaken ya, mateni bareng, omong-omongan. Kemudian yang jemput orang ini datang, kita akan, dan dia yang jemput aku kok ora teko-teko. Karena kita terpaut dengan orang ini, dia berangkat terlebih dahulu. Tetapi tujuannya apakah sama? Sama, pulang ke rumah. Kenapa kita tidak sabar menunggu? Karena kita membandingkan. Kenapa dia kok wis di depan Tuhan? Kok aku tetap? Karena ini saya alami. Sampai saya berkata kepada Tuhan, apakah hidup saya tidak lebih baik daripada orang itu? Saya protes kepada Tuhan, saya berdiri di depan mimbar, di belakang mimbar ya. Saya tidak mau tutup-tutup, saya protes kepada Tuhan. Apakah hidup saya lebih fasik daripada orang itu? Saya ngomong kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena saya membandingkan melihat orang lain. Kenapa orang lain cepat sekali, mudah sekali? Saya tidak. Dan Tuhan menjawab doa saya. Kamu tahu, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ada jalan yang paling dekat untuk menuju Israel.
tetapi Tuhan membawa berputar. Kenapa? Supaya siap berperang. Oh, berarti saya harus perang, Tuhan. Ya. Saya sampaikan kepada Tuhan, oke, saya perang. Berapa lama? Berapa lama Tuhan? Saya langsung nantang kepada Tuhan, memang. Saya tidak mau tutup-tutup. Dan Tuhan jawab, lama sekali. Lama sekali. Ya, alasan kenapa kita tidak sabar menunggu, karena kita melihat orang lain. Membandingkan, mengkompar. Lapo koncoku kok iso sih Tuhan? Dadi pas prof, kata Mas Abed. Perasaan dugurku karo arek iku lho, dukuran aku. Iku karo aku tegapan aku loh Tuhan. Karena kita melihat orang lain. Padahal tujuannya sama. Kenapa sih Tuhan dia kok iso kuliah di sana? Aku lo kepingin kuliah di sana berkali-kali loh Tuhan. Gak iso. Apakah hidupku lebih buruk daripada dia? Dia lu gak tahu nang gereja, Tuhan gak tahu sembayang, gak tahu maca firman. Kok aman? Pernah saya. Dan Tuhan menjawab melalui ayat-ayat di Mazmur. Daud pun juga sama. Karena melihat musuh-musuhnya lebih berhasil daripada dia. Sehingga dia tidak sabar menunggu. Bagaimana cara kita menunggu ya? Yuk teman-teman, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita punya garisnya sendiri ya. Kita punya ceritanya sendiri. Bagaimana cara menunggu dengan sabar? Filipi 4. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang menyebabkan kita tidak sabar menunggu, kita membandingkan dengan orang lain sehingga kita khawatir. Kok ora teko-teko yo. Engko GGO doaku gak nyampe. Engko GGO cita-citaku gak tercapai, khawatir. Karena membandingkan dengan orang lain. Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bagaimana caranya kita berdoa dengan dan membaca firman Tuhan yang pertama? Karena apa? Ini loh, ada yang memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap tenang. Walaupun dalam proses menunggu, kita tetap tenang. Ungkapkan segala perasaan dan harapan kepada Tuhan. Ya, Mbak Rosi dulu sekali itu pernah menyampaikan bahwa doa itu komunikasi. Dan saya baru memahami doa komunikasi itu ketika tahun 2011. Saya masuk perkuliahan baru tahu apa artinya doa itu komunikasi itu gimana. Ternyata doa komunikasi itu adalah berdoalah kepada Tuhan seperti kita omong-omongan dengan sahabat kita. Tuhan, lek oleh aku ngene lho Tuhan. Tolong ke ono jawaban melalui firman-Mu. Tidak perlu teman-teman doa pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Maksudnya saya tidak melarang teman-teman, enggak. Kalau saya pribadi, saya berdoanya Tuhan, lek oleh ngene lho Tuhan. Dan tolong kasih ono tanda. Apakah yang saya harapkan ini benar atau tidak. Karena komunikasi.
Kalau kita hanya Tuhan saya meminta, Tuhan saya meminta, Tuhan saya meminta, tanpa kita meminta kehendak Tuhan, Tuhan berbicaralah atau meminta tanda kepada saya, berarti komunikasi kita hanya satu arah. Padahal doa itu komunikasinya dua arah, kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Curhatlah segala perasaan dan harapan kita kepada Tuhan. Tadi sudah saya analogikan juga, saat menunggu kita mungkin HP-an mendengarkan musik. Sama saat menunggu, alihkan, cari hiburan kita dalam firman Tuhan. Baca ayat-ayat dalam firman Tuhan. Itu nanti satu kali waktu bisa menjadi rema, Roh Kudus mengingatkan moro lewat. Oh iya, itu pasti. Ya, yang kedua, bagaimana cara kita bisa menunggu dengan sabar. 1 Korintus 15. Yang pertama, tetaplah berdoa dan baca firman Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Sehingga kita tetap sabar dalam hal menunggu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap menunggu dengan sabar adalah tetap produktif. Baik dalam hal jasmani kehidupan sekuler kita di dunia ini, maupun dalam kehidupan primer kita, rohani kita. Tetaplah produktif, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Tadi sudah saya kasih di awal, apakah saat kita menunggu hanya akan diem saja, tidak makan, tidak minum, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, saya rasa juga tidak. Kita tetap aktivitas seperti biasanya. Dalam hal penungguan kita terhadap janji Tuhan, tetap belajar yang belajar. Tetap bekerja yang bekerja, tetap melakukan kegiatan kita. Bahkan firman Tuhan katakan yang kamu melayani, yang Tuhan percayakan kamu bisa melayani, tetap melayani Tuhan. Jangan dikira yang melayani Tuhan ini tidak menunggu, enggak, tambah lebih lama menunggunya. Oh, aku tak melayani Tuhan, biar Tuhan mencepatkan doa saya. Aku berarti motivasinya itu salah. Ya. Melayani Tuhan bukan karena supaya Tuhan mendengarkan doa, enggak. Itu kepercayaan karunia Tuhan terhadap kita, tetap lakukan. Walaupun kita dalam proses menunggu, tetap giat firman Tuhan katakan. Ya. Apapun yang terjadi, tetap produktif. Tetap produktif ya. Yang terakhir, apa sih hasil dari menunggu? Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 31. Ini sudah dibawakan Bapak Gembala Kemis 2 minggu yang lalu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menunggu Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Wakeh menunggu nih memang. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Yang pertama tadi berhubungan dengan alasan kita menunggu ya. Hasil dari penantian atau hasil dari menunggu itu adalah membentuk pengalaman melalui karakter. Om Angga pernah sampaikan dalam khotbahnya, ketika kita belajar untuk sabar, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bewencekno. Saat kita ingin belajar segala sesuatu itu pasti yang dihadapkan oleh Tuhan adalah kebalikannya. Saat kita ingin bersegera pasti Tuhan akan suruh kita menunggu. Saat kita mau belajar untuk tenang pasti yang dihadapkan Tuhan adalah ribet,
Gak ono enteke. Di balik keribetan pasti ada keribetan lainnya. Di balik masalah pasti ada masalah lainnya. Itu yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, seumpama Raja Wali naik terbang. Kalau kita mau naik terbang level up, ya sama seperti Raja Wali ya. Semakin besar badainya, semakin sedikit oksigennya. Ya, teman-teman belajar geografi ya, semakin tinggi 100 meter berkurang 1 derajat dalam suhunya. Dan kadar oksigen pun juga semakin berkurang. Semakin kita di bawah Tuhan tinggi seperti Raja Wali, badai itu semakin besar. Dan kita merasa, karena oksigen Tuhan, gak entek-entek Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan ada kekuatan. Ada kekuatan. Dan melalui proses menunggu kita akan didewasakan. Oh, kalau saya menghadapi masalah ini, berarti saya punya cara seperti ini. Melalui Tuhan. Oh, berarti nanti saya menemui masalah yang seperti itu, berarti seperti pengalaman-pengalaman dulu, Tuhan mungkin setuju dengan cara yang seperti ini. Coba saya selesaikan dengan hal yang sama. Ya, jadi membentuk pengalaman-pengalaman kita, membentuk karakter kita, apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Karakterku ingin berubah Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan dengan hal-hal yang berkebalikan. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Ya, tidak ada seorang pelari itu ketika mendekati garis finish setelah 3 kali muter semakin pelan. Putaran terakhir, habis ini finish. Enggak mungkin. Tambah banter. Soalnya sudah mau gol. Ya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tujuannya wis aduh kok suwe men sih aku mlaku iki ora teko-teko. Teman-teman mungkin pernah belajar olahraga jalan cepat. Bukan lari ya, jalan cepat. Itu lebih capek daripada lari. Mungkin kita aduh kok ora teko-teko jalanku. Tapi ketika sudah hampir sampai, apakah kita aduh dilungkasi teko wis alon-alon enggak. Tambah seperti Mbak Vina mangcek ndang mari. Semakin dikuatkan. Nah itu loh. Ya, membentuk pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Banyak contoh orang-orang yang tidak sabar. Pertama, yang dari pemudinya, Sarah, ojo nyontoh Sarah yo. Yang gak apa-apa yang, kamu punya pacar banyak gak apa-apa yang. Atau nanti ketika teman-teman sudah menikah, gak apa-apa suamiku, kamu nikah lagi. Akibat ketidaksabaran Sarah, dampaknya sampai sekarang tahun 2024 kita rasakan. Ya. Yang laki-laki ini adalah cenderung nanti kalau buku-buku atau orang-orang katakan jadi seorang pemimpin. Wah, pemimpin seorang laki-laki. Jangan niru Saul ya. Saul karena enggak sabar nunggu Samuel. Waduh, wong Israel iki wis kocar-kacir, ana Goliat, Samuel gak teko-teko. Wis tak mempersembahkan korban wis. Mari mempersembahkan korban, Samuel teko. Lapoul Saul. Kon enggak sabar ya ditolak. Ya. Jadi kalau kita tidak sabar, kita memakai cara kita sendiri itu akibatnya fatal. Lebih parah hasil akibatnya. Firman Tuhan tidak tutup-tutup hal ini tentang kehidupan Sarah. Bagaimana Sarah akhirnya alami penderitaan gak habis-habis dan Sarah isinya dalam hidupnya adalah menyalahkan terus. Saul dalam hidupnya diganggu roh jahat terus. Karena dia membuat keputusan yang fatal. Dan ada juga banyak contoh-contoh orang yang sabar menunggu. Ayub, teman-teman di sini ada yang pernah gudiken sampai nggaruk-nggaruk gawe kreweng karo beling? Enggak ada toh? Di sini ada teman-teman yang dalam satu hari moro-moro dunyone habis, kabeh keluargane mati. Enggak ada. Berarti hidup kita masih tidak lebih buruk dari
Ayub. Yang kedua, Yusuf, di sini ada teman-teman yang pernah di gua nang sumur. Waduh, adekku jangan greyeg no, jangan tak uncalin nang sumur ae. Ada? Enggak ada. Ada yang di sini dijual. Sak dole ae. Ibuku iki jangan aduh rasane sak dole ae. Atau teman-teman yang dijual sama orang tua ada. Ada di sini teman-teman yang pernah masuk penjara. Halo. Berarti hidup kita tidak lebih buruk dari Yusuf. 13 tahun Yusuf menunggu. Sejak dia usia 17 tahun sampai usia 30 tahun. Dibuang, dijual, terus marungono difitnah karo tante Potifar. Dipenjara, dilupakan bisa. Kalau teman-teman dilupakan sering ya, kita memberi bantuan. Terus tiba-tiba lu dilalek norek aku rek karo arek iki delok ae. Itu biasa. Itu manusiawi. Tetapi kalau seperti kejadian Yusuf, saya rasa kita tidak pernah ya mengalami hal yang sedemikian. Tetapi hasil dari menunggu, Ayub 2 kali lipat loh. Yusuf orang kedua loh. Jadi dalam hal menunggu kita, yakinkan dalam diri, ya yakinkan dalam diri, terakhir. Efesus 3 ayat 20. Ya, yakinkan dalam diri ini. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya. Kita menunggu satu hal. Tuhan bisa memberikan bukan hanya yang kita tunggu satu hal, lebih. 2, 3 bisa, sangat bisa. Karena apa? Iya, saya ngomong firman Tuhan dewe. Yang ngomong adalah Tuhan sendiri. Ya. Semua akan indah pada waktunya. Saya dulu berprinsip seperti itu. Semua akan indah pada waktunya. Karena kalau belum indah berarti belum waktunya. Dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan waktu sing indah? Semua akan indah pada waktunya itu benar. Tapi saya mempelajari waktu saya menunggu, itu gini, Tuhan itu akan memberi saat kita sudah benar-benar siap. Memang indah pada waktunya, tapi Tuhan juga melihat kesiapan kita. Selama kita belum siap, Tuhan tidak akan mempercayakan hal itu kepada kita. Ya. Saya tutup dengan kesaksian saya itu menunggu 9 tahun dalam pengangkatan menjadi pegawai. Tahun 2019 pertama kali saya ujian provinsi. Saya tidak sombong, itu semuanya karunia Tuhan dan doa-doa teman-teman juga seluruh sidang jemaat. Nilai saya itu masuk 5 besar seprovinsi. Yang diambil 4 orang. Ben bengi goling tak tempilingi. Betul. Setiap malam goling itu tak tempilingi. Saya nomor 5 Tuhan. Sing dijumuk mek 4. Kalau orang bilang mek garis sak serit. Iki sudah dadi sak serwet. Saya ngomong dengan Ibu Gembala waktu itu. Dan jemaat-jemaat tambah bersyukur, puji Tuhan saya enggak keterima. Karena memang waktu itu penempatannya di Surabaya, Saya tidak bisa memahami sampai akhirnya saya bisa memahami ketika Ibu Gembala sakit. Oh iya, kalau misalkan seandainya saya di Surabaya dalam posisi emak loro, ya opo aku. Oke, saya terima, saya berdamai dengan diri dan Tuhan. Kemudian ada pembukaan lagi tahun 2021. Saya ikut. Dan Tuhan percayakan lagi, nilai saya paling tinggi Semalang Raya, nomor 1.
betul ini, nomor 1 Semalang Raya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada tempat untuk saya. Jika ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab ilingo, aku lahir di dunia juga tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Saya berdamai dengan Tuhan. Teman-teman saya tidak lulus, tetapi karena ada formasi, ada penempatan, passing grade ini diturunkan. Tinggal sekian. Sampai teman saya Bu Aber itu bilang ini, Sinsi, nilaimu lek dibagi nang awake iki sak sekolahan iku sik susuk. Kita lulus kabeh tanpa harus nilai diturunkan, didumi teko nilaimu. Tapi awakmu dhewe gak lulus karena tidak ada penempatan. Tahun 2022 ada lagi pembukaan. Ketika saya mendaftar tidak diperuntukkan. Diperuntukannya ada syarat yang lain, sehingga akun saya itu abu-abu. Saya diam. Tahun 2023 tidak ada pembukaan. Sudah. Bulan Oktober turun pengumuman. Yang tahun 2021 lulus, silahkan pemberkasan tanpa tes. Saya cuma ngomong dengan Tuhan gini, aku mau kecewa sekian kalinya. Karena saya kecewa karena apa? Saya berharap kepada hal-hal itu. Betul, karena saya berharap kepada hal-hal itu. Sehingga di tahun 2003 bulan 10, saya katakan saya tidak mau lagi Tuhan kecewa dengan berharap hal yang seperti itu. Wis tak serah nang sampean. Tak lakoni ya wis. Oke, saya melakukan. Enggak ono jawaban. Saya dapat jawaban dari Bapak Oni ketika khotbah. Maria mengandung, posisi mengandung harus pindah tempat lain. Betapa susah payahnya. Saya tenang. Saya protes lagi. Karena sudah selesai pemberkasan, enggak ada penempatan. Dan Tuhan jawab melalui Yusuf. Yusuf itu lo menunggu 13 tahun. Abraham lo menunggu 25 tahun. Yesus sendiri itu menunggu 30 tahun. Wis menunggu 30 tahun dalam pelayanan ditolak, disalib pisan. Kamu tinggal menunggu penempatan aja, masakan tidak sabar. Saya berdoa sepanjang malam sampai pagi. Gak mandek air mata saya. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Betul. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Pagi tidak ada yang tahu, teman-teman saya di sekolah tahu. Sampai nak mari apa sensi kok meripati sama bendul. Mari nangis enggak, mari begadang, jangan begadang. Padahal saya semalam suntuk nangis, minta ampun kepada Tuhan karena jawaban Tuhan itu. Kamu tinggal menunggu sedikit aja, masa enggak sabar. Kamu masih menunggu 9 tahun. Kamu belum pernah dibuang, kamu belum pernah gudikan. Hanya menunggu aja, kok kakek protes. Saya diam langsung. Ya. Makanya saya pesan kepada teman-teman, jangan takut menunggu. Ya. Jangan takut menunggu. Jangan pakai caranya sendiri. Jangan pakai cara sendiri. Tanya Tuhan betul-betul. Tuhan bisa jawab kok. Tuhan bisa jawab. Tanya Tuhan. Jangan terburu-buru. Jangan menggunakan cara sendiri. Jangan takut menunggu. Jangan takut menunggu. Sampai firman Tuhan katakan bagi dialah yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Kunantikan janji Allah digenapi. Saya serahkan kepada Angga. Tuhan memberkati.
Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ya, firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita bahwa Dia bekerja di balik layar. Dia bekerja dengan caranya sendiri yang tidak pernah kita ketahui secara jasmaniah kita. Yang penting kita percaya, kita sabar menunggu, kita sabar menanti, akan mendapatkan kekuatan baru, akan mendapatkan buah yang matang, dan memproses hidup kita semakin dewasa dan semakin siap untuk menikmati segala janji dan berkat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku nantikan janji Allah, nantikan janji-janjinya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut
turut kasih-Nya bagiku. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Devina berdoa. Terima kasih. Mendengarkan firman-Mu, kami akan lebih mengerti untuk kita harus sabar untuk menunggu semua kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami akan pulang, berkati kami, jaga lindungi kami dalam perjalanan pulang ya Tuhan Yesus, dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan, kita angkat satu pujian. Maju-maju saja, Tuhan selalu beserta dengan kita. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pengumuman gereja besok pagi sekolah minggu jam 6.45. Dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 pagi Selasa. Doa pemuda remaja. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Kami meyakini bahwa menunggu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami
Walaupun kami harus menunggu dalam kurun waktu tertentu, tetapi apabila itu tiba saatnya, kami akan melihat bahwa segalanya tergenapi, segalanya terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau mengetahui, Engkau mengerti setiap keberadaan kami, apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan, apa yang kami tunggu di hadapan Tuhan. Pasti kami akan mendapatkannya seturut kehendak dan rencana-Mu. Mampukan kami untuk terus berdiri teguh dalam firman Allah, tidak goyah dan meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh dari segala apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami yakin Tuhan memampukan setiap generasi muda di tempat ini menjadi generasi muda yang kuat, yang kokoh, yang semakin terbang tinggi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kedatangan kami, Tuhan menilik setiap kami, Engkau memberkati kerinduan pergumulan cita-cita masa depan kami, memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, dalam kami berkeluarga, dalam kami tinggal di lingkungan masyarakat, kami tinggal di lingkungan sekolah. Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberikan perbedaan yang nyata. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing. Doa kami di waktu mendatang mereka boleh ada bersama kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan di rumah dengan segala selamat. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami petang hari ini. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.